Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar semuanya? Lemes bener. Apa kabar semuanya? Iya, tergantung pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya lemes-lemes, audiensnya juga lemes-lemes ya. Kan tadi saya nanya gini, apa kabar semuanya? Anda jawab dengan lebih lembut. Kabar baik. Yang dengar cuma dari dirimu sendiri ya. Puji Tuhan, siapa yang nangis itu heaven ya. Sabar dikit ya kalau ada yang ribut-ribut gitu ya. Saya jadi teringat dulu waktu anak saya masih kecil juga gitu, bawa anak ke gereja. Sekarang udah pada gede, bawa cucu ke gereja gitu ya. Jadi ya itulah orang tua ya, kita mau anak-anak sedini mungkin mengenal Kristus dan kita doktrin dengan firman Allah yang benar. Itu paling penting sekarang ini. Dan kemarin waktu yang hasil seminar saya udah bagikan ya, kalau ada yang mau di save boleh itu ya, bisa minta sama Semi atau ada di laptop udah kayaknya. Pendidikan firman Allah yang paling diserap banyak oleh anak-anak ketika dia umur 0 sampai 6 tahun. Itu kalau kita ngajarkan, tanamkan yang benar di otak mereka, itu terpateri sampai mereka tua. 90% itu akurat, sudah berdasarkan penyelidikan. Kalau udah tua baru dikasih firman cuma bisa nyerap 20% gitu. Maka kita sabar dikit, kalau ada yang ribut-ribut, cuma nanti kalau ada hamba Tuhan, tamu apa, kita berusaha menenangkan supaya ada hamba Tuhan yang nggak bisa gitu ya, ribut-ribut begitu. Tapi buat saya mengerti sekali keadaan orang yang masih punya anak kecil. Malam ini saya mau bicara tentang doa yang ada di Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai 14 nanti ditampilkan. Ada 2 macam doa nanti yang kita mau belajar pada malam ini, yaitu doa orang Farisi dan doa pemungut cukai ya. Ada rahasia-rahasia yang indah yang kita boleh belajar sedikit demi sedikit dari firman Tuhan. Saudara, sekarang ini kita hidup banyak dalam kemunafikan. Dan nanti ke depannya akan lebih banyak lagi kepalsuan. Gitu ya. Jadi sekarang aja kalau kita lihat foto ini AI atau bukan gitu kan. Saya pernah ngucapin selamat nih sama teman saya hamba Tuhan ya. Selamat ya udah di Mount Fuji kata saya gitu. Terus dia ketawa, hahaha itu AI kata dia. Saya belum bisa bedain. Jadi saya pikir dia pernah pakai jaket kayak lagi kedinginan, belakangnya Mount Fuji gitu ya. Oh, jadi cara ngambil gambarnya juga jadi bagus, oleh mereka ada di sana gitu loh ya. Nah, nanti ke depannya seterusnya kita juga akan hidup di dalam zaman yang kita nggak tahu ini asli apa benar gitu ya. Makanya anak-anak kita, cucu kita doktrin terus dengan firman Allah supaya mereka tahu bahwa ini nggak benar, ini benar. Mereka tahu. Jadi di dalam zaman yang semakin mencengkeram nih, apalagi ini FYP ya, dia lewat terus tuh pesta gay gitu loh. Saya sampai takut deh. Saya takut, jijik dan luar biasa ya. Cowok maco-maco semua pada belum ada fashion show. Fashion show-nya itu bukan cewek-cewek cantik lagi, sekarang cowok-cowok gitu loh. Ya, yang cuma pakai sempak begitu. Iyalah ampun dah. Sampai saya bilang sama si Marcel, jangan sampai terpengaruh ya, kalau nanti Popo udah nggak ada pun ingat pesan, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai mau coba-coba. Begitu kamu terpengaruh, begitu kamu coba, hancur masa depanmu. Sekarang fenomenanya adalah begini, mereka bisa kawin, punya anak untuk menutupi, yang terkenal sekarang dengan lavender marriage. Jadi kawin untuk menutupi jati diri dia gitu. Jadi biarlah kita bentuk jati diri anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi malam itu sedikit aja ya intermezzo, tapi malam ini kita mau bicara tentang doa gitu ya. Betapa pentingnya kehidupan doa. Doa yang bagaimana? Yang Tuhan suka.
yang doa yang bagaimana yang Tuhan dengar, doa yang bagaimana yang Tuhan berkenan, begitu ya. Kadang-kadang kita berpikir doa yang panjang, puitis. Nah itu manusia yang sedang dengar. Tapi Tuhan belum tentu gitu. Makanya kalau orang bertanya saya, bagaimana sih saya gak bisa doa? Udah baca Mazmur aja bolak-balik. Bagaimana Daud mengatasi hidupnya, pencobaannya, keberdosaannya, kelemahannya dia. Itu semua dia tuangkan dalam doa kepada Tuhan. Baca aja kitab Mazmur. Terus sampai akhir, balik lagi sampai akhir gitu. Itu saya dulu ketika saya belum bisa doa, saya belajar dari doa Mazmur. Dan doa yang benar adalah doa yang penuh dengan kerendahan hati, ya. Bukan doa yang supaya dipuji orang gitu kan. Tapi setiap orang punya talenta, karunia masing-masing. Ada orang, saya pernah penginjilan ke daerah Jawa Tengah, ada kali 10 gereja saya diajak oleh Bapak Pendeta Yafet pada waktu itu sama 7 orang ibu-ibu gitu ya, wanita Esther. Setiap gereja yang saya kunjungin itu saya yang disuruh berdoa, dia gak pernah berdoa. Aduh dalam hati saya gini, kayaknya gue lagi dites nih sama dia gitu. Jadi setiap ini doa. Tapi saya heran, di dalam setiap gereja yang saya kunjungi, saya punya punya hikmat doa yang buat gereja ini seperti ini, doa yang buat gereja ini seperti ini. Saya rasa itu karunia, saya sendiri merasa heran, kok saya bisa gitu ya. Dan kok saya tahu itu roh memimpin. Ini bukan memuji diri ya, tapi saya menceritakan pengalaman bahwa Anda pun bisa seperti itu kalau kita belajar tentang doa dengan benar. Yang kalau doa di rumah beda. Kita doa untuk orang sakit beda, kita doa untuk mulai ibadah beda gitu ya. Kita doa untuk kolekte beda gitu ya. Saya pernah di kebaktian umum saya salah doa karena saya nggak dengar itu doa untuk firman Tuhan. Karena jarang kan dipanggil doa untuk firman Tuhan. Saya doa panjang lebar nggak taunya itu doa untuk firman Tuhan. Ya itu kesalahan yang tidak disengaja. Terus jadi waktu itu saya dites begitu ya, aduh. Tapi puji Tuhan saya bisa gitu dan roh menaruh sesuatu di dalam pikiran kita, ini beban daripada gereja ini. Itu yang bikin kita ajaibnya Tuhan, yang bikin kita ingin mengasah terus doa kita kepada Tuhan. Ada juga orang yang supaya kelihatan, padahal dia gak gitu pinter doa, tapi supaya doanya kelihatan panjang, diulang lagi. Itu kita bisa rasakan boring. Diulang lagi, karena dia kan kita bisa blank gitu ya, apa yang mau didoakan gitu loh. Apalagi doa setelah firman Allah sebetulnya doa yang paling susah. Karena kita harus dengar firman dan kita harus menarik sebuah kesimpulan dari firman yang kita dengar. Itu sebagai kunci untuk firman yang kita udah dengar itu. Jadi doa setelah firman itu susah. Kalau Anda sering dipanggil doa, dengar firman baik-baik. Catat takut lupa. Ketika dipanggil doa Anda tahu merangkum dengan beberapa kalimat aja menjadi kunci firman yang kita dengar. Dan itu sangat memberkati doa yang seperti itu. Yuk kita baca sama-sama, kita berdiri. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Sama-sama katakan amin. Setiap dengar firman Tuhan biasakan kita bilang amin. Artinya kita percaya akan firman itu. Nah, sebelum masuk dalam penjelasan kita mau belajar dulu begini. Siapa orang Farisi dan siapa pemungut cukai, ya? Orang Farisi itu orang pinter. Orang terhormat di Israel sana. Ya, dia menguasai kitab Kejadian sampai Malaiki, apalagi 5 kitab Musa, ya. Mereka ahli di bidang itu, ya. Farisi ahli Taurat itu pemuka-pemuka agama yang sangat terkenal. Nah, orang Farisi itu mereka senang atau karena mereka menguasai Taurat yang ada peraturannya 613 peraturan kayak undang-undang gitu ya. Itu secara keseluruhan ada 613, setiap hari ada 39 peraturan yang harus ditaatin dan dilakukan. Itu orang-orang Farisi pada waktu itu ya. Orang Farisi, dia mengetahui firman Tuhan dan dia senang seperti doanya tadi yang kita baca. Lebih berfokus kepada siapa? Kepada dirinya sendiri bahwa dia pintar. Coba ayat 9, Sony. Dia lebih berfokus kepada dirinya sendiri bahwa dia pintar, dia melakukan Taurat, dia bayar perpuluhan, dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang menurut dia itu tidak benar, mungkin tidak tulus, mungkin tidak bayar perpuluhan gitu. Jadi lebih senang melihat dan membandingkan orang lain. Ayat 10 bilang begini. Ayat 11. Dia bilang begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku juga bukan seperti temannya yang lagi berdoa, si pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku. Jadi doa yang tidak punya kerendahan hati, doa yang merasa dirinya benar. Doa yang merasa semua dia bisa lakukan. Walaupun di awalnya dia bilang, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Semoga kita gak ada yang doanya kayak gitu ya. Serem bener nih kalau doanya kayak gini. Atau mungkin pernah karena kita gak ngerti doa, kita berdoa seperti ini. Tuhan, aku gak pernah korupsi. Tuhan, aku gak pernah punya musuh. Tuhan, aku gak pernah ngebohongin orang. Mungkin dulu kita belum ngerti doa, kita mungkin doanya seperti itu. Dan kita gak sadar kita doanya seperti orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang yang mengerti tentang peraturan-peraturan hukum Taurat, ngelotok di kepalanya. Kitab Kejadian ngelotok di kepalanya. Tapi cuma ngelotok di kepalanya, cuma pinter, cuma bisa menguasai hukum Taurat dan itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Tapi hidupnya tidak berubah. Tidak ada perubahan hidup yang dimana ketika Yesus datang ada sebuah kasih. Jadi kan kalau kita baca ini orang Farisi dengan orang pemungut cukai itu jadi masih udah masuk dalam perjanjian baru. Jadi perbandingan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru juga itu bisa kita katakan seperti itu. Nah, lalu kalau doanya seperti begini, kita ingat Menara Babel. Menara Babel juga punya, jadi orang yang doanya seperti ini kita boleh katakan ini doanya Babel. Dimana mau menembus langit karena aku pintar, karena aku bisa, karena aku mau bikin. Sekarang kan di Dubai itu kan yang paling tertinggi kan Burj Khalifa itu. Ada orang mau bikin lebih tinggi lagi. Supaya masuk dalam
tertinggi di dunia itu ada di sini. Menara di Jepang juga gitu kan. Jadi mereka semua berusaha membuat gedung yang setinggi lagi, makin tinggi. Yang minggu lalu saya katakan satelit nanti puluhan ribu ada di langit. Jadi nanti bumi kita ini dipenuhi dengan satelit. Siapa yang mengendalikan satelit? Ya satu orang dari Amerika. Tapi katanya yang pintar bikin itu adalah orang Yahudi. Kita bisa tahu arahnya kemana, nanti dikendalikan oleh satu manusia. Itulah nanti yang dia yang akan memerintah dunia ini dengan cara-caranya dia. Dengan cara-caranya yang menakutkan mungkin. Wah semua mesti divaksin, semua mesti gini. Wah semua LGBT, sekarang gereja LGBT aja udah ada. Duh, saya tuh kalau udah ngomong LGBT geli banget gitu ya. Geli banget. Jadi saya juga takut nih kalau saya pergi ke gereja-gereja orang diundang. Saya kalau ngomong gini bahaya banget apalagi kalau di luar negeri ya. Karena kalau saya ngomong begini di negara yang melegalkan LGBT, saya bisa ditekan, saya juga bisa ada hukumnya, saya juga bisa ditangkap loh. Karena apa? Karena mereka legal, boleh. Apalagi sekarang Perdana Menterinya boleh. Sekarang apa gosip di Indonesia yang lebih mengerikan lagi adalah itu ya, yang begini, yang apalagi dua pembicaraan pramugari yang wow kita nggak tahu mana yang benar ya. Ya, dunia sekarang lagi disamarkan oleh iblis. Dunia sekarang ini lagi disamarkan supaya kita nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, disitulah nanti kita akan kejeblos dan kita akhirnya kita bisa mengikut jalan yang salah karena kita pikir ini benar. Itu zamannya menuju ke situ. Nah, sekarang kita lihat lagi orang Farisi tadi. Doanya seperti menara Babel saya katakan. Karena semua dia. Kita lihat orang pemungut cukai. Siapa dia? Orang pemungut cukai adalah orang Yahudi juga. Tapi dia orang yang bagi pemandangan orang lain dia bukan orang yang menyenangkan. Juga bukan orang yang disukai. Kerjaannya ngutip-ngutip pajak dengan paksaan, dengan pemerasan. Nggak beda juga di sini. Kalau sebuah perusahaan udah diteleponin orang pajak, pasti udah bingung. Bingungnya begini, wah pasti dikerjain. Cepat bikin buku pembukuan ganda, begini. Jangan sampai ketahuan nanti bayar pajak tinggi banget, gitu kan. Jadi akhirnya ada banyak sama-sama licik buat saya gitu ya. Pemungut pajak juga licik, yang punya perusahaan juga licik, sama-sama licik gitu. Itulah dunianya saat ini. Kita kalau mau jujur susah. Ketika kita jujur kita tersingkirkan. Orang yang benar mau masuk ke dalam sebuah pemerintahan yang tidak benar akan tersingkir. Karena susah untuk melawan. Dikeroyok akhirnya akan keluar sendiri. Terus yang tidak benar akan terus menjadi kuat dan kuat. Makanya kita perlu firman. Kita perlu dekat sama Tuhan akhir-akhir ini. Jangan anggap enteng waktu yang masih ada. Jangan ya. Nah orang pemungut cukai ini adalah dikatakan masuk dalam kategori orang kafir. Ya, yang tidak dihargai, tidak dipandang dan dibenci. Karena sering meres. Kan kalau orang pajak juga gitu ya, orang golongan yang katanya golongan yang rendah aja bisa kaya raya luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa jadi jembatan untuk orang ini supaya bayar pajaknya tidak usah benar-benaran melalui dia, bisa ditawar menawar. Jadi dia penghubung. Dan dia bisa kayanya luar biasa. Karena duit tidak masuk ke negara, duit masuk ke dia dengan kroni-kroninya. Nah, juga orang pemungut cukai pada waktu itu dia adalah kaki tangan Romawi. Coba bayangkan kan Israel pernah dikuasai oleh Romawi. Dia adalah kaki tangan Romawi, bisa dibilang penipu, koruptor, orang yang tidak baik. Itu julukan yang diberikan kepada si pemungut cukai. Tapi ketika dia berdoa, coba lihat dia berdoa bagaimana.
berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Coba ada berapa kalimatnya itu? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 7 kalimat. 7 kata bukan kalimat. 7 kata inilah yang saya kasih judul pada malam ini, 7 kata yang mengguncang sorga. 7 kata ini, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu yang membuat hati Tuhan tersentuh. Sehingga ayat 14 Sony, sehingga Tuhan bilang begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Tadi orang Farisi itu. Hasil doanya apa? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. 7 kata itu menyentuh hati Tuhan. Ya Allah, aku ini, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ada satu kerendahan hati, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita kalau berdoa jangan niru doa orang lain, mesti begini kita pakai kalimatnya, kita hafalin, jangan. Keluar dari dasar hati itu paling baik. Doa apa adanya, Tuhan aku sedih. Jangan terlalu puitis sampai kayaknya Tuhan digombali. Tuhan gak suka. Bilang aja, Tuhan aku sedih. Tuhan tadi aku udah nyakitin dia. Sebetulnya gak mau. Ngomong gitu aja kayak kita ngomong sama teman. Kayak kita ngomong sama siapa. Ngomong sama Tuhan seperti itu. Tapi bukan doa umum ya. Doa pribadi. Kalau doa umum pasti ada kalimat yang tersusun rapi. Tapi ketika kita berdua dengan Tuhan. Kita doa dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Makanya tante suka banget lagu itu. Tuhan peluk aku sebentar saja. Kan tante juga bukan gak punya masalah, punya masalah. Kadang-kadang gak bisa doa cuma bilang begini, Tuhan peluk aku sebentar aja Tuhan. Gak berdoa yang macem-macem. Tapi air mata mengalir di pagi hari itu, di keheningan pagi itu. Orang masih tidur, air mata mengalir. Tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Jadi yang berkata-kata bahasa air mata. Kita gak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ketika kita menangis, Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Tuhan ngerti kenapa engkau nangis. Kalau di gereja mungkin kita takut nangis. Tapi kadang-kadang saya gak bisa tahan air mata kalau pujian itu menyentuh hati saya. Makanya orang ibadah salah besar. Nanti gue datang 7.25 udah doa firman. Jangan. Karena di dalam puji-pujian itu ada pengurapan yang luar biasa. Ketika engkau tidak ngerti firman tapi engkau udah diurapi dalam pujian. Ketika dalam pujian itu engkau menerima pengurapan firman yang ditaburkan oleh hamba Tuhan. Engkau bisa ngerti. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai datang kecuali kerja. Saya gak nyinggung saudara datang 7:30. Padahal memang begitu keadaannya. Bukan, maaf ya. Maaf, jangan Ibu Nila nyindir-nyindir. Enggak, gak nyindir. Tapi kalau kita rumahnya dekat datangnya terlambat, kebangetan. Yang rumahnya jauh kita maklumin, bisa macet. Tiba-tiba ada halangan, ban motor meledak. Bocor gitu. Kalau meledak mah gawat ya, bocor gitu. Itu bisa dimaklumin gitu. Tapi kalau kita punya niat rindu sama Tuhan, kita akan datang. Kayaknya udah mau hujan, mendingan aku cepat sampai dulu di gereja. Daripada hujan, akhirnya aku batal gak ke gereja. Nah ini orang yang rindu. Orang yang bisa dikasihani Tuhan tuh orang yang seperti itu. Dia betul-betul mau mencari Tuhan. Doa yang dijawab adalah doa yang penuh kerendahan hati. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi kita sadar bahwa kita tuh orang berdosa. Bahwa kita tuh banyak melakukan kesalahan. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Dosanya apa? Enggak usah disebutkan.
Tapi kita minta ampun sama Tuhan. Jadi doa tuh kan doa Bapa kami juga ampunilah kami seperti engkau mengampuni. Ampunilah kami supaya kami bisa mengampuni orang lain. Ada gereja-gereja yang menghafalkan doa Bapa kami. Gak salah juga, bagus juga. Tapi bukan sebagai mantra. Kalau sebagai mantra itu salah. Gak beda sama dukun nanti. Tapi kita sebuah kerangka doa yang bagus itulah contoh doa Bapa kami. Memuliakan Tuhan, lalu mengakui keberadaan kemahakuasaan Tuhan, lalu kita minta ampun bahwa kita ini memang bukan orang yang benar, banyak dosanya. Nah ini 7 kata yang mengguncang surga, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi kalau kamu lupa firman pada malam ini, ingat aja nih sebaris kata-kata doa ini. Berdoa begitu kepada Tuhan. Terus kamu diam. Kan di dalam diamnya kamu itu kan kamu mikir, betul gak? Ketika kamu mikir, kita terhubung kepada Tuhan. Nah, 7 kata ini menjadi kunci surga. Dia berdiri jauh-jauh, dia mau mengada, jadi gak berani. Dia sadar karena dia kotor hidupnya. Dia sadar, dia malu, dia sadar, dia gak layak. Dia gak layak, dia sadar seperti itu ketika dia datang kepada Tuhan. Kasihanilah aku, dan dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Seperti kita bilang gini, Bapak tolonglah aku. Bapak peganglah tanganku. Bapak kasihanilah aku. Saya tuh paling demen pakai bahasa kasihan. Saya suka berdoa buat orang sakit, Tuhan biarlah engkau berbelas kasihan. Di doa pribadi saya juga, Tuhan kasihani saya. Bagaimana ngatasin ini Tuhan? Kemana harus mencari Tuhan? Begitu. Belajar, berserah kepada Tuhan, ya. Lalu memukul dada bukan berarti ntar pulang saudara pada pukul dada nih pada biru-biru. Besok protes sama Tante Nila, katanya firmannya suruh pukul dada, kan ada tuh di TikTok. Ibu, kalau kolesterolnya supaya jangan tinggi, supaya nggak kolesterol, supaya nggak apa-apa, cut itu minuman alkohol, apa dia tuang alkohol, dia cut gitu. Penerimaan yang salah, betul nggak? Ya, jadi kalau firman Allah bilang memukul dada, tanda nyesel beneran gitu. Enggak juga. Memukul dada tuh artinya aduh aku gak layak banget Tuhan. Aku gak layak banget Tuhan. Nah, hasil daripada 2 doa ini adalah ayat 14. Ketika Tuhan bilang, ayat 14, aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Artinya dia mendapat kelepasan, dia mendapat pengampunan, doanya didengar Tuhan, keselamatan dia dapatkan. Luar biasa. Lagu. Terus 7 kata ini sederhana banget, enggak ada teologinya di dalam gitu ya. Yang harus dipaparkan panjang lebar, enggak. Suara hati nurani itu keluar dalam bentuk penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan aku perlu Engkau. Ada lagunya tuh. Setiap jam, ini dulu trio. Gibson, Buce, sama siapa tuh satu lagi? Robi. 3 orang nyanyi, tiap jam ku perlu Tuhan. Itu saya bisa ingat loh, udah puluhan tahun loh. Robi masih muda, sekarang juga belum tua ya. STW. Ya, dia nyanyi bertiga indah banget dan itu terpatri di hati saya. Jadi kalau saudara melayani, menyanyi dengan pengurapan Tuhan, itu terpatri di hati orang. Jadi lakukan segala sesuatu itu dengan baik. Saya tuh gak ngerti musik, tapi saya bisa dengar seseorang main drum enak banget. Kok pukulan drumnya tuh bisa rasanya membawa suasana yang lain. Saya tuh gak ngerti musik, buta musik. Tapi oleh Roh Kudus kita dikasih kepekaan. Gitu. Jadi memang ini menjadi satu melodi yang indah banget ya. Dari suara organ, piano, gitar, semua bisa.
menjadi satu melodi yang indah. Tapi setiap alat itu punya kekhasan dan dimainkan oleh orang yang diurapi, itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Ketika kamu menyanyi, ketika kamu jadi singer, ketika kamu jadi WL, enggak usah banyak kata-kata, tapi ajak orang memuji Tuhan, menyemangati orang. Pengurapan terjadi, setengah jam aja kita memuji Tuhan, puas luar biasa. Kenapa saya bisa tahu? Saya mengalami, kan suka diundang khotbah di gereja ini punya kekhasan sendiri. Ada yang dibatasin 20 menit, tek, saya khotbah mesti gini sampai saya bingung. Mana khotbahnya 2 kali lagi, ibadah kedua, ketiga. Tek. Agak kurang sejahtera juga gitu ya. Aduh, makan aja belum selesai. Ayo Bu, kita doa dulu untuk masuk lagi ke pelayanan. Makannya aja belum siap gitu. Karena makannya kan kalem. Kalau di rumah baru hap-hap gitu ya. Ini makannya kalem jadi agak lama dikit. Kan malu nanti Ibu Nila lahap amat makannya. Mau ibadah kedua gitu. Jadi agak jaga etika gitu ya. Udah dipanggil doa. Tapi dalam pujiannya saya menikmati luar biasa. Karena dia bawa itu WL-nya nyanyi. Wah, mantep. Makanya saya selalu memperingatkan WL, jangan banyak ngomong. Karena firman udah ada ruangnya. Jadi kita tidak berfirman lagi waktu pujian. Tapi kata-kata dalam pujian itu orang udah mengalami. Ketika dia menciptakan lagu itu ada satu pengalaman yang dia alami. Makanya saya gak suka tuh lagu diroba-roba, saya gak suka. Karena orang itu punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Sehingga lagu itu tercipta karena dia punya pengalaman khusus. Mungkin kita gak punya pengalaman seperti dia. Tapi lagu dia memberkati kita. Udah kita ikutin aja, kita nyanyiin. Mantap, enak banget. Ya, jadi doa orang Farisi juga dia ke atas tapi gak nyampe. Dia mentok ke langit. Karena doanya seperti doa ketika orang mau mendirikan Babel. Lalu doa pemungut cukai nunduk ke bawah, menghambakan dirinya. Menyatakan dirinya kepada Tuhan, aku tuh gak berlayak. Dan langsung ke hatinya Bapa. Doanya langsung menembus hatinya Tuhan. Jadi ada satu terobosan yang luar biasa. Nanti saya khotbah terobosan lagi saya belajar ya. Nanti kita lihat bagaimana tuh menembus jarak. Tuhan bisa melakukan menembus jarak yang mungkin kita tidak bisa lalui. Tapi bersama Tuhan itu bisa ditembus. Ya. Jadi kadang 7 kata itu yang jadi tema pada malam ini. Kadang mungkin gak keluar dari mulut kita karena beban hidup kita itu terlalu berat. Tapi kita bisa pejamkan mata. Ketika air matamu mengalir, Tuhan ngerti. Bahasa ini sudah keluar. Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kita nih orang berdosa loh. Tapi kita udah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita hidup di dalam zaman anugerah. Tapi ada pertobatan dari keseharian sifat kita yang itu kita pertanggungjawabkan terus sampai nanti Tuhan datang. Yang dikatakan Filipi 1 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan benar. Dengan takut dan gentar. Engkau sudah diselamatkan tapi ada pertobatan sifat yang harus kita terus. Makin disucikan, makin disucikan sampai nanti pada waktunya kita menjadi mempelai yang sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bahasa air mata kita itu Tuhan suka. Maka kalau kamu mau menangis jangan tahan-tahan. Orang suka bilang saya gini, bikin bulu mata palsu yang ditanam. Enggak. Saya suka nangis. Nanti gara-gara bulu mata palsu saya mau nangis. Enggak, ntar bulu mata gue berantakan. Ntar bulu mata gue gitu. Saya lebih cinta Tuhan, amin. Mungkin saya tampak lebih cantik dengan bulu mata palsu. Tapi saya tidak mau lakukan karena saya cinta Tuhan. Saya mau ketika air mata itu harus keluar, saya biarkan itu keluar. Karena hati menjadi lega ketika kita bisa menangis. Saya pernah saksikan kan teman saya orang Korea kerasnya luar biasa. Teman baik tuh, sampai sekarang kita masih hubungan ya. Lalu dia gak pernah bisa nangis dan dia gak mau ke gereja. Sampai saya bilang ada kok gereja bahasa Inggris, kan kita sama-sama les bahasa Inggris. Enggak, karena dia sebelah lakinya king of the night. Tapi satu hari
Dia ke persekutuan orang Korea. Dia bilang, saya Nila, I can't stop. And then cry, terus nangis, terus dia gak bisa stop. Saya bilang, lu mengalami pengurapan daripada Tuhan. Ketika tahun 2000 berapa ya saya ke Korea itu. Terus saya hubungi dia dan kita jumpa di hotel. Dia bilang, Nila, you know my husband is an evangelist. Tiba-tiba bisa ketemu lagi, lakinya udah jadi penginjil. Luar biasa, King of the Night tuh kamu tahu gak? Itu yang kerjanya minum-minum, orang Korea kan demen minum. Minum-minum, pulang jam kecil. Jam 2, jam 3 baru pulang. Tuhan bisa ubahkan. Tapi Tuhan ubahkan istrinya dulu. Mendapat pengurapan dalam sebuah persekutuan doa. Nah, dalam pengurapan itu dia pasti berdoa. Karena kan saya sering kali ngomong-ngomong firman sama dia. Nah, dia pasti berdoa buat suaminya. Suaminya bertahun kemudian bisa berubah. Dia manajer Samsung yang diutus ke Malaysia Penang waktu itu. Bahagia banget loh saya dengarnya. Kadang-kadang kita berteman ya, kita berfirman gitu, mengajak dia ke gereja. Kayaknya kita gak ada hasilnya gitu loh. Kayaknya gak ada hasilnya. Tapi ketika kita berdoa, kita udah berdoa, Tuhan dengar. Dan itu semua bisa terjadi pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, betul gak? Kalau waktunya kita nih, Tuhan aku berdoa sama dia. Bulan depan dia ke gereja, wah itu gue dong, gue doanya hebat, doanya gue hebat. Nanti saya bisa kayak orang Farisi seperti itu. Ketika saya berdoa buat suami saya 12 tahun baru dia mau terima Tuhan Yesus dari kawin. Saya kalau berdoa saya bilang gini, Tuhan saya tahu ini salah saya dan kalau saya menderita saya terima itu penderitaan karena saya yang memilih. Dan saya gak bertanya sama Tuhan, saya memilih, saya suka dia, saya begini. Jadi ketika hidup saya penuh prahara di awal pernikahan saya bilang saya merendahkan diri seperti itu, saya terima Tuhan, saya terima. 12 tahun kemudian baru terima Tuhan. Ketika dia terima Tuhan saya bilang gini, Tuhan itu bukan karena saya. Karena saya terakhir saking bencinya gitu ya. Saya bilang begini, Tuhan saya gak mau doa lagi buat dia. Gak ada gunanya, saya bilang sama Tuhan seperti itu loh. Saudara juga mungkin pernah ya punya doa-doa yang seperti itu. Ada seorang ibu muda bilang gini, Tante saya gak mau doa lagi buat dia. Saya kepengen dia mati. Ketika lakinya benar-benar hampir mati dia nangis. Saya takut deh kalau gak ada laki. Nah ini perempuan. Lelaki jangan sok-sokan menang ya. Jadi kadang-kadang kita tuh berbala-bala, berperang di dalam diri sendiri. Saya udah gak tahan, saya benci sama dia. Saya mau bercerai. Tuhan izinkan lakinya udah hampir mati, dia nangis. Saya belum siap kehilangan suami. Kalau saya lain gak menghendaki dia mati, saya cuma bilang ini, satu kali gue pasti jadi janda gitu. Itu doa saya tuh pernah begitu. Tapi untung jadi jandanya bukan karena saya berpisah karena hidup-hidup gitu. Jadi berpisah karena satu dipanggil Tuhan gitu. Ya karena dulu saya pernah bilang saya mau jadi janda, saya mempersiapkan diri saya untuk jadi janda dan sekarang kalau saya jadi janda saya juga nggak mau meraung-meraung. Dulu kan lu pernah bilang begitu gitu kalau saya mau ngobrol nih sama Tuhan. Tuhan bilang ini kan dulu lu bilang mau jadi janda, sekarang ya udah gue panggil dulu laki lu. Jadilah janda gitu kan. Puji Tuhan ya. Jadi kita mau mengerti firman Tuhan, ada pemazmur bilang gini, sebenarnya ada contoh-contohnya bagaimana Ayub. Dia diproses dengan luar biasa. Dan dia enggak pernah menghujat Tuhan. Ya, dia bilang dia debu, dia datang tidak bawa apa-apa, dia kembali pun tidak apa-apa. Satu kerendahan hati yang luar biasa. Kita baca Mazmur 56 ayat 8. Jadi kalau kita enggak bisa berdoa, kita nangis. Tuhan bilang air mata kita dia tampung di dalam kirbatnya. Ini ayatnya. Mazmur 56 ayat 8. Ayat 7 ya. Ayat 8 Son. Oh bukan ya. Air matanya. Ayat 5. Coba ayat berapa itu yang dia tampung dalam kirbatnya. Jadi ketika kita gak bisa berdoa kita menangis. Air mata kita itu Tuhan tampung dalam
kirbatnya. Ayat 8, ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Ini ada lagunya. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sengsaraku, Daud berdoa seperti itu. Sengsaraku engkaulah yang menghitung. Artinya dosanya yang begitu banyak. Tuhan yang menghitung, dan ketika dia menangis, dia menyesali semua perbuatannya. Tuhan, dia berkata, air mataku, ini perkataan Daud, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Luar biasa ya. Jadi kita mesti punya cinta seperti Daud, dia mencintai Tuhannya seperti itu. Dia banyak dosanya Daud itu berkali-kali, tapi dia bertobat dan Tuhan bilang, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Saya kalau udah bawa firman itu tuh saya nangis sendiri loh. Terus saya bilang, Tuhan saya mau seperti itu ketika saya melayani, ketika saya menangis, ketika saya harus seperti ini begini-gini. Saya ingin Tuhan berkata itu buat saya, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Berarti saya berdoa, saya menyembah, saya sudah nyampai dan masuk dalam ruang Maha Kudus itu. Yuk. Jadi saya mau katakan begini, kalau kamu susah, mau menangis, menangislah. Menangis bukan berarti kita lemah. Orang suka berpikir, dia nangis. Nangis bukan seperti yang di TV yang sekarang lagi drama nangis melulu kesini sono ya. Bukan. Menangis di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Bawa hatimu yang remuk redam. Yang rasanya Tuhan aduh udah gak kuat lagi Tuhan. Siapa yang bisa tolong saya? Kan saya juga pernah berdoa begitu. Siapa Tuhan yang bisa tolong saya? Kemana saya harus mencari pertolongan? Nangis kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan buka jalan. Ketika gak ada jalan kita tetap di bawah kaki Tuhan. Jangan udah deadline. Wah gak bisa ini begini-gini. Biar kadang-kadang memang perlu lewat sehari. Kadang-kadang perlu lewat 2 hari. Enggak apa-apa. Tunggu di kaki Tuhan. Pasti ada jalan. Karena saya ngalamin. Yuk kita berdiri.